Benar. Sama sekali tidak ada rasa Tela. Biji lembu. Ya, benar duluan. Mas, nyus. Wow, ini sebuah cerita. Ini tentang sawo raksasa yang menambah kasanah persawahan kita, yang tidak membosankan lagi karena tidak lagi kecil. Sawo Meme Sapote Loreto dari Meksiko. Sawo yang masuk setelah makan. Ini jelas istimewa. Manisnya melebihi sawo biasa, tanpa rasa ketela atau ubi celimbu yang mengganggu lagi. Ini luar biasa. Ini jelas beda. Sawo yang sudah lama kita tunggu-tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ini sekarang ketemu untuk membahas hal yang penting, dan hal penting itu adalah tentang buah yang besar ya. Buah besar ini sampean tahu kan, yang 3 kilo, ada yang menamakan sebagai sawo raksasa, dan itu ada Meme Sapote. Tapi ternyata Meme Sapote itu macam-macam ya. Saya sudah upload beberapa, yang antara lain Loreto, terus kemudian Kiwis, kemudian Tak Jumal, kemudian Magana. Nah, ternyata ada lain lagi, atau ada jenis lain yang belum kita bahas. Kita akan bahas secara cepat ya, karena maaf ini kebetulan saya datang juga terlambat, udah hampir maghrib, takut nanti ada azan. Kita bahas agak cepat ya. Yuk, Mas Irul. Mas Irul ya pemiliknya. Monggo Mas Irul. Ini jenis pace. Ada ciri-ciri khusus yang ini? Ciri-ciri khusus paling daunnya lebih kecil, lebih mekar. Ada kayak kempling ya? Ya, kempling kayak Magana tapi lebih kecil daunnya. Kalau buahnya untuk sama? Buahnya dengan Magana lebih kecil lagi. Oh, lebih kecil dari Magana? Iya, lebih kecil dari Magana. Kalau lonjongnya tetap lonjong? Lonjongnya lonjong. Enggak kayak Maklur itu kan agak-agak lemburan. Ya, kulitnya lebih halus daripada kalau dibandingkan dengan Loreto sama Havana. Kulit hampir sama dengan kulit buah ini, hampir sama dengan Magana. Kalau kami ini apa yang bilang nggak enak, ada bilang nah apa ini? Apa sih menyebabkan, apa pemeramannya, apa mungkin Mas tahu? Ketika kita petik tuang, nah, ciri-ciri tua adalah ketika kita cuek seperti ini warnanya apa itu oranye, itu tua. Kalau masih hijau seperti ini masih muda. Nah, oranye ke merah-merahan itu baru kita petik sehari, kemudian apa itu kulitnya kita bersihkan sampai halus pakai tepes atau sepet itu kain. Kalau bisa yang kasar. Oh, biar halus. Kulitnya biar halus. Kenapa? Harapannya biar cepat masak. Karena kulitnya kasar. Kita menghambat untuk pemasakannya. Kemudian kita PP sinar matahari full dari pagi sampai sore. Kalau bisa kita putar-putar 1 jam, putar. Untuk balik-balik ya, dibalik untuk menghilangkan getah yang ada di buah itu. Ketika itu dilakukan dan diperam 1 sampai 2 hari itu akan masak. Setelah dipanas, ya, diperam itu akan masak. Hasilnya rasanya akan jauh beda ketika tidak diperlakukan seperti itu. Ada orang bilang ini seperti ketela pohon ya, karena tidak diperlakukan itu. Jadi maaf ya, kadang-kadang orang datang juga maksa ya, ngambil belum pertama belum masak. Karena masa aku kepengen, aku ada masak lain tuh gitu kan, kadang-kadang gitu. Kemudian menyimpulkan gak enak. Itu yang bikin gembor. Dan apalagi perlakuan dari tadi yang harus di PP atau di bersihkan kulitnya di bawah matahari atau apa itu.
dipanaskan. Nah, itu sambil dibolak-balik itu ya dikeringkan lah. Nah, itu yang menyebabkan rasanya lebih manis. Kenapa kemarin saya coba petik dan saya perlakukan seperti itu? Saya uji coba beberapa orang sampai 4 orang yang icip rasanya enak. Dengan sawo biasa enak ini. Ya itu bilangnya seperti itu. Gini. Oh, berarti enak. Rasa ketelannya ada sedikit kisaran 5%-an. Artinya gini. Berarti Ini membuat apa jungkir balik ya. Kalau dulu kan kita ini tuh rasanya itu enggak kayak sawo. Ini malah lebih enak dari sawo itu ya. Iya. Dengan kelakuan. Iya. Kalau dulu kan wah enak sawo biasa gitu ya. Iya. Sekarang dibalik lebih enak dari sawo biasa saking manisnya. Saking manisnya. Kemarin yang punya packing KGP itu Pak siapa itu? Pak Romli itu. Kemarin saya icipi, Pak coba icip ini. Enak enggak Pak? Enak sekali dengan sawo enak ini. Saking enaknya dia nambah. Nah, artinya betul-betul ya. Artinya kita enggak sayang ini enggak ada yang Nah, kita lihat lagi Mas yang jenisnya ini. Sayang itu apa Mas yang di atas itu? Yang di atas itu Havana. Kalau Havana gede juga Mas? Havana standar, lebih kecil daripada makanan. Kulitnya lebih kasar. Ini Loreto. Ini Loreto. Tapi biasanya kalau kecil dia membulat ya. Iya. Tapi kalau gede pun sama ya, memanjang juga. Ini kulitnya lebih kasar daripada tadi pace. Iya kan? Iya betul. Iya, ini lebih kasar. Kayak runcing-runcing. Iya, ini lebih kasar. Nah, menurut teman-teman ini tanpa perlakuan seperti itu dia udah enak. Oh, tanpa perlakuan gitu. Iya, menurut teman-teman yang udah merasakan tanpa perlakuan harus dibersihkan kulitnya, di PP 1 hari lebih enak daripada makanan. Tapi ketika diperlakukan mungkin akan lebih enak lagi ini. Artinya itu. Ya. Artinya getah ini di sini kan bisa hilang total 100%. Seperti abiu itu, dia ketika petik langsung makan kan nggak enak. Tapi ketika udah diperah 1, 2, 3 hari getahnya hilang, dia akan terasa enaknya kayak jelly. Nah, ini aku lihat buah terus Mas. Iya. Nggak berhenti gitu. Memang ini ada pentil, ada bunganya gitu ya. Ini bukan musiman tanaman ini. Kalau sudah buah, buah terus. Dia udah ada yang siap masak, dia punya adiknya lebih kecil, dia punya adiknya lebih kecil, dia lagi bunga. Sehingga ketika kita nanam seperti ini minimal bisa menghasilkan lumayan lah. Karena satu buah itu biasanya dibeli antar temen aja 150.000. Padahal satu pohon kita bisa hitung aja, mungkin kisaran 10 buah yang siap kita panen. Berarti satu pohon di pekarangan rumah paling tidak saya dapat menghasilkan 1.500.000 satu pohon. Keren kan? Ini bagus sekali. Ini belum maksimal masih? Belum. Ini tapi udah siap masak ini. Paling 2-3 sampai mungkin 2-3 minggu lah tua dan masak. Luar biasa. Nah, itu paling tidak ini jenis yang lain dan itu sayang itu belum berbuah ya, buahnya masih sedikit, masih kecil tapi paling tidak Anda lihat ya. Tapi benar tadi Mas Irul, terima kasih tadi ungkapan bahwa ini justru lebih enak dari sawo Manila atau sawo biasa ya. Enggak kalah justru ya. Selama ini maaf ya banyak orang yang membuli kayak gitu. Iya, menjustis. Menjustis padahal ya itu tadi mereka ngambilnya sudah maksa karena belum matang total. Kedua dia nggak diperlakukan seperti yang tadi. Tidak di PP. Ya, itu getahnya nggak hilang total, rasa getahnya masih terasa, ketelannya masih di 50%. Itu padahal ya karena memang belum matang ya, jadi kayak kerak, kayak ketela ini ibaratnya mah kayak mengayu jadinya. Itu jadi istilah mengayu itu yang perlu dipahami ya. Paling tidak kita memang harus tahu ilmunya. Itu aja, terima kasih ya. Kita akan membahas tentang meme sapote yang sedang top lah ya.
Karena sesungguhnya kelemahan dari sawo meme sapoti ini adalah masuknya rasa ubi ya, yang agak mengganggu bagi penikmat sawo ya. Karena dengan semata nama sawo ini, orang yang makan sawo ini membayangkan sawo sing manis. Apalagi kalau sampean tahu sawo lor alano ya, sawo yang memang direkomendasikan oleh para chef dunia, di mana rasanya itu benar-benar nikmat. Bahkan saya pernah melihat orang makan sawo alano itu sampai dengan kulitnya, karena memang kulitnya halus mulus dan rasa nikmatnya atau rasa manisnya hampir seperti gula. Jadi nggak aneh kalau sawo itu menjadi buah yang istilahnya populer. Nah, kemudian muncullah sawo meme sapoti atau sawo raksasa dari Meksiko yang membuat kita ini berharap bahwa kita akan menikmati rasa sawo yang begitu enak itu dalam porsi yang besar. Ya. Tapi betapa kagetnya kita ketika ternyata sawo-sawo yang masuk ke Indonesia, khususnya varietas Magana itu ternyata ada rasa ubi ya, kayak semacam ubi cilembu gitu yang membuat kita agak terganggu. Kita berharap sawo yang ini, sawo raksasa atau sawo meme sapoti ini ada varietas yang bagus, yang enak untuk kita makan seperti halnya sawo biasa atau sawo seperti Manila, Alano dan sebagainya ya. Nah, harapan itu ternyata kemudian muncul, atau harapan ini kemudian terrealisasi dengan adanya sawo meme sapoti lore. Saya udah lama nunggu sawo ini untuk berbuah dan untuk kita nikmati, dan luar biasanya ini dalam porsi yang gede atau porsi super. Karena terus terang sawo lore itu biasanya porsinya kecil ya. Ini kita akan membuktikan atau dicoba antara saya dengan Mas Dondadi ini yang memang sudah menikmati Mas ya, menikmati. Baru kemarin Mas sebelum kita coba yang ini, apa sih Mas yang bisa rasakan atau bedakanlah dengan Magana? Lembut Pak, seperti bahkan lebih enak, lebih enak dari sawo biasa pada umumnya. Manila gitu. Manila lokalan luar biasa. Kalau Mas luar biasa, dia tidak terlalu manisnya pas gitu Pak, enggak enak. Kelebihan kan enak, biasanya enggak enak Pak. Ini lembutnya itu aman bagi anak kecil, istilahnya dia tidak ada pasir-pasirnya gitu Pak. Sawo Manila tidak ada pasirnya yang bisa mengganggu pencernaan. Kalau ini sangat aman Pak. Kalau warnanya sih warnanya kalau yang sudah matang betul warnanya WOW, bisa merah banget Pak. Kita lihat aja nanti dalamnya bagaimana. Kalau membuka manisnya luar biasa. Ini pertanyaan yang paling saya tanyakan ke sampai ya, gimana rasa? enggak aja. Ya, ini luar biasa. Ini apakah semacam apa menu bener-bener nggak ada? Kita coba sendiri ya. Kalau dari lihatnya dari dalamnya itu kelihatan sekali kan dalam banget ya, dan juga proses pengirisan sendiri nggak terganggu. Biasanya kan ada terganggu gitu, ada seret-seret gitu, tapi ini nggak, kelihatan sekali kalau ini lembut gitu, menunjukkan lembut. Ini udah 2-3 hari saya perang, tapi waktu saya ngambil sendiri posisinya udah matang ya, artinya saya lihat dagingnya sudah memerah. Wow, red sekali Pak. Untuk aroma, wow, pokoknya menggoda pemirsa. Sekian, nanti kita lanjut lagi review dengan Pak Sulismono, pakar bibit. Nah, ini sekarang kita saatnya untuk melihat ini ya, melihat baik warnanya yang keren kayak gini ya, melihat bentuknya, melihat kehalusan dari dagingnya.
dan kita juga akan ingin merasakan manisnya. Bener nggak sih yang katanya tanpa rasa ubi itu kopi hoak? Kita coba sendiri. Selain dimakan begini Pak, ini bisa dibuat olahan seperti bolu kukus, jus untuk coklat dan lain-lain ini Pak. Puding. Saya coba dulu Mas ya, sampai harus coba bener gak sih? Benar. Sama sekali tidak ada rasa Tela. Biji lembu. Ya, benar. Nah, sekarang kita akan melihat ya, setelah kita tadi melihat Mas Dur Rohim atau Mas Dadi ini mencoba, rasanya benar-benar kayak sawo. Nggak ada kalau yang Magana itu kayak makan ubi sawo. betul. Teksturnya Lembut. sangat lembut tekstur. Kita diperdekat lagi. Kamera tekstur lembut, nggak ketela ya, nggak ketela. Ini lembut. Bahkan maaf ya, mirip kates ya atau pepaya ya. Merahnya itu kayak pepaya. Merahnya tidak membohongi, karena merahnya merah manis. Manis sekali. Bukan editan ya Pak, ini Bukan soal editan. tangan gini. Bukan. bahkan bisa dilihat dibandingkan dengan warna merah kaosnya Mas ya, atau jaketnya Oh Mas. iya, merah. Tuh, lihat. Iya, sangat menggoda. Benar. Hampir. Keren. Yang merah lebih menggoda. Selain yang kita sebutkan tadi, apa Pak kelebihan yang luar biasa ini dari sawo yang memang digadang-gadang sebagai yang terbaik di kelasnya atau di Meme Sapote ini? Sangat banyak Pak. Ini sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Rasa adalah segalanya. Mari buktikan saja. Betul. Beli di Monggo. shop terdekat, pembibit terdekat, cari yang terpercaya. Monggo silahkan. Kalau Mas soal pertumbuhan pernah ngamati Pak? Untuk pertumbuhannya sangat genjah ini Pak. Jenis Cepet ya. mame ini sangat genjah dan subur, sangat terlihat dari batang-batangnya kan mudah Pak. Nggih. Dia senang air. Nah, itu tadi kita uji rasa terhadap Meme Sapote, khususnya varietas Loreto ya, karena kita terus terang sudah uji beberapa di channel ini, dan ini kita ke rumahnya Mas Dur Rohim atau Pak Dadi dari channel Gebyok Nursery ya. Kita ini kolaborasi lah ya. Nah, dari wawancara tadi kita bisa simpulkan bahwa benar-benar yang namanya Meme Sapote Loreto itu benar-benar rasanya ngedap-ngedap ya, atau rasa manisnya itu kadang melebihi dari sawo biasa gitu. Jadi kalau kita berharap mana sih sawo yang mirip dengan sawo biasa, ternyata ini lebih dari sawo biasa. Kelembutannya, warna, teksturnya, bahkan manisnya. Itu aja ya. Paling tidak ini akan menginspirasi Anda untuk memilih mana yang mau dikebunkan atau mana yang Anda mau tanam. Karena terus terang berkebun Meme Sapote selama ini pekebun ragu-ragu karena masih ada rasa itu tadi ubi atau ketela tadi yang membuat ragu-ragu. Tapi dengan cara ini atau dengan Meme Sapote Loreto ini kita sudah nggak ragu lagi. Kita bisa pasarkan sendiri, bahkan kita sudah bisa jual sendiri di mana, di online maupun di jalan raya, karena rasanya memang enak. Itu aja. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.